Baik. Bu Nuri, bisa copy saya? Ini ya Bapak. Iya, matur nuwun. Sudah di hosti. Monggo kalau akan live melanjutkan tugas lain. Saya kira sudah bisa nih. Nanti saya lanjut kuliah. Tapi kalau Bu Nuri tetap di sini sih, saya senang-senang saja ya, nggak ada masalah. Ini Bapak. Baik, adik-adik semua, ini sudah jam 9 lebih 4 menit ya. Jadi saatnya kita mulai. Tapi sebelumnya saya coba untuk ini ya, uh, me, apa istilahnya, merekod ya, sebentar, record to close. Recording in progress. Baik, adik semua, kita mulai saja ya, karena waktunya ya sudah uh, tiba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kita semua selalu sehat ya. Harapannya di 1 minggu kuliah online ini adik-adik cepat recovery ya. Karena kemarin ada informasi lebih dari 50% mahasiswa geodesi mengalami gangguan kesehatan, bahkan beberapa positif COVID ya. Jadi kelihatannya kita perlu agak slow down ya, irama di proses akademik, dan harapannya minggu depan kita sudah mulai lagi untuk beraktivitas normal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk mata kuliah saya untuk level S1 sesuai maklumat dari prodi dan departemen, ya saya ikut aja ya. Kalau online semua ya saya online ya. Pokoknya ketentuan dari departemen sebisa mungkin kita ikuti. Kemudian yang ketiga, saya mengingatkan ini sudah minggu ke-6, tinggal 1 pertemuan lagi di minggu depan. Maksud saya adalah 1 minggu. Kemudian adik-adik langsung ke ke UTS. Ya, saya lihat sudah ada jadwal untuk pembuatan soal bersama ya, itu sudah dijadwalkan oleh departemen. Jadi ya adik-adik segera siap-siap saja gitu ya. Saya kira nggak ada masalah, materi juga sudah kita berikan ya. Kesempatan bertanya juga kita buka seluas-luasnya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Oke, baik. Ada yang akan diklarifikasi? Ada yang akan ditanyakan? Saya cek, belum ada yang raise hand, belum ada yang tanya. Oke, berarti cukup clear dan kita akan melanjutkan materi ya. Oke, materi sudah saya taruh di Simaster, jadi adik-adik bisa masuk ke Simaster, kemudian mendownload dan mempelajari terlebih dahulu materinya. Khusus untuk minggu ini, saya akan membahas tentang kalibrasi kamera. Ya, apa itu kalibrasi kamera? Ya nanti kita bahas cukup detail ya. Kemudian kaitannya dengan fotogrametrik, di proses fotogrametrik itu di mana letaknya? Itu juga akan kita bahas. Kemudian satu hal yang cukup penting di materi kalibrasi adalah ini pemanfaatan persamaan kolinier. Nah, nanti akan saya tunjukkan linearisasi, bagaimana membuat persamaan non-linear, dalam hal ini persamaan kolinier itu menjadi linear. Nah, setelah jadi linear kan bisa dibentuk matrik normal. Setelah bisa dibentuk matrik normal, adik-adik bisa melakukan hitungan komputasi. Ya, sehingga
problem dalam fotogrametrik itu bisa kita selesaikan. Kalau tidak linear kan belum bisa kita selesaikan kan, kira-kira begitu. Oke, nah kita masuk saja ya. Saya stop screen, kemudian sebentar, saya masuk ke oke. Kita, oh belum ya, saya share screen. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi kalau di screen ini adik-adik lihat kita membahas di bagian ini ya, interior orientation, orientasi dalam. Nah, minggu lalu sudah kita bahas ya, bahwa prinsip orientasi dalam itu kita melakukan pengaturan berkas cahaya di sistem kamera sama persis saat dilakukan exposure di lapangan. Itu definisi klasik, definisi lama ya. Itu betul, tetapi begitu kita memasuki era digital, definisi itu harus kita perbaiki, sehingga interior orientation itu merupakan sebuah metode transformasi dari sistem koordinat pixel ke sistem koordinat foto. Nah, kesalahan sistem lensa yang ada di sistem optiknya itu sekaligus dikoreksi dalam tahapan transformasi tadi. Nah, masalahnya kalau mengkoreksi kan kita harus punya parameter ya, atau spesifiknya interior orientation parameter, parameter orientasi dalam. Nah, dapatnya dari mana? Ya, dari kalibrasi. Ya, kira-kira begitu. Jadi peran kalibrasi di materi ini adalah digunakan untuk tahapan interior orientation. Kita lihat ya, ini rumusan teoritiknya di minggu lalu, dan saya akan ganti materi ke kalibrasi. Oke. Ya. Jadi di sini kita akan bahas beberapa teknik kalibrasi yang sudah lazim ya, digunakan, terutama untuk kamera non metrik. Nah, pertanyaan mendasar, apa sih tujuan dari kalibrasi selain untuk interior orientation tadi? Ya sebenarnya ini ya. Jadi yang namanya alat ukur itu kan tidak mungkin free dari error ya. Pasti ada kesalahan yang hinggap di instrumen tadi. Terus gimana? Nah, kalau ada kesalahannya, apakah alatnya nggak dipakai? Ya enggak. Selama tipe kesalahannya itu sistematik dan bisa kita koreksi, ya nggak masalah alat itu dipakai, tetapi nanti diperbaiki, dikalibrasi, ya, dikoreksi dengan kesalahannya tadi. Sama lah kalau misalnya adik-adik lihat di pasar itu kan ada timbangan ya, terang itu kan juga harusnya itu secara periodik dilakukan kalibrasi sehingga ukurannya tepat. Ya. Demikian juga misalnya kalau adik-adik beli BBM ya, itu kan harusnya sistem pompa bahan bakarnya, mengukurnya itu harus dikalibrasi ya, sehingga apa ya, 1 liter itu ya 1 liter persis gitu ya. Mungkin sedikit kesalahan tapi masih tolerable ya, kesalahannya nggak banyak ya. Kira-kira begitu.
Nah, di contoh ini ada contoh foto yang sebelah kiri, kalau ada dilihat, yang sebelah kiri. Ini ya apa, masih mengandung kesalahan, ya, terutama sifatnya distorsi. Ya. Nah, kalau yang kanan, yang ini yang saya gerak-gerakkan, ini sudah free, sudah bebas dari kesalahan sistem lensa, terutama yang sifatnya geometrik. Ya. Buktinya apa? Coba ada dilihat yang foto kiri, ini gedung yang apa, pilar-pilarnya itu tergambarkan melengkung. Kan tidak mungkin ada mandor yang bagus, tukang yang bagus, kemudian ada insinyur diawasi, insinyur sipil atau insinyur pembangunan rumah gitu ya, bikin pilar kayak gini kan tidak mungkin. Nah, yang benar adalah yang kanan. Itu berarti kalau yang terpotret sebelah kiri itu ada indikasi kesalahan. Oke, nah demikian juga yang mulai kelihatan di sini ya. Minggu lalu waktu adik-adik praktikum memotret target, kan sebenarnya itu geometrik dan dimensi targetnya kan sudah tertentu ya. Sehingga apa? Kalau dipotret ya harusnya kembali ke seperti semula. Kenyataannya kan tidak. Ya misalnya ini ada satu garis, kita lakukan leveling gitu ya, kemudian kita pasangin target, harusnya kan dia terletak di satu garis. Ternyata begitu dipotret, dia agak melengkung. Ya, berarti ada kesalahan. Nah, kalau itu sudah kita koreksi, jadinya adalah yang sebelah kanan bawah ini. Ya, fotonya terbebas dari kesalahan sistem lensa. Ya, terutama yang sifatnya geometrik. Nah, setelah selesai kalibrasi, terus gimana? Apa manfaatnya kan gitu ya? Ya, manfaatnya ya sebenarnya karena data-data yang kita peroleh itu sudah free dari kesalahan sistematik. Tentu saja randomnya juga sudah kesalahan. Sehingga kalau ini dipakai untuk menghasilkan satu produk geospasial, yang misalnya kayak model 3D, kemudian peta rupa bumi, dan yang lain-lainnya, ya pasti akurat, kan begitu. Ya karena kalau masih ada kesalahan kan berarti pasti merambat terus itu sampai ke produk akhir. Produk akhirnya kan jadi nggak bagus. Ya. Ya ini sebenarnya bisa juga dianalogikan seperti kalau ada adik masak ya. Masak itu kan ada adik kalau mau menjamin apa ya, makanannya berkualitas, sehat, dan apa itu enak, kan ada tahapan yang harus dilakukan kan. Pilih bahan terbaik, ya. Kemudian lakukan prosedur yang berurutan, kemudian proses pemrosesan pemasakannya juga harus higienis dan seterusnya. Ya. Kita kan nggak boleh sembarangan. Ya sama di fotogrametri juga begitu ya. Kalau kita menginginkan satu produk yang berkualitas ya input maupun prosesnya juga harus bagus, ya, terstandarisasikan. Ini kebermanfaatan dari data yang sudah terbebas dari kesalahan di sistem lensanya dalam konteks fotogrametri. Nah, kesalahan-kesalahan tadi itu kan masih berupa konsep ya. Terus bagaimana itu diimplementasikan? Ya, berarti nanti harus dibuat modelnya. Ya. Berarti di sini kita harus belajar ilmu optik, betul. Nah, kesalahan yang sifatnya geometrik yang ada di sistem optik tadi atau sistem lensa itu secara apa ya, secara ilmu optika bisa dikelompokkan menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah kesalahan yang sifatnya distorsi. Ya. Jadi distorsi itu ada dua, ada radial dan tangensial. Nah, yang radial itu adalah yang ini. Jadi yang dua atas ini adalah tipe kesalahan radial. Kemudian yang tangensial itu adalah yang bawah, yang saya kodai. Oke, kita lihat dulu yang radial. Nah, yang radial itu ada dua tipe. Yang pertama yang kiri itu adalah pincushion, yang sebelah kanan adalah jenis barel atau jenis, kalau di bahasa Indonesia kan ya jenis tong ya.
Jadi ciri khasnya gini, yang pincushion ini, yang kiri ini, adik-adik lihat objek yang harusnya kotak hitam menjadi ini ya, kayak mengkerut di tengah-tengahnya. Ya, ini berarti jenis kesalahan yang sifatnya pincushion. Tapi ada juga jenis kamera, sistem lensanya itu tidak pincushion, tapi menggelembung ke luar, ke sisi-sisi luar. Nah, harusnya kan sempurna kotak hitam, ternyata menjadi merah. Ini kan menggelembung ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Gitu. Sehingga ini juga harus dikoreksi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di satu sistem lensa itu bisa berupa campuran? Ada yang distorsi jenis pincushion ataupun yang barel. Sepanjang yang saya ketahui hanya ada satu jenis. Jadi adik-adik nggak usah risau ya, misalnya di praktikum kemarin loh, setelah saya hitung jenis saya masuk ke pincushion, punya saya jenisnya barel, kan gitu. Mana ini yang benar? Ya selama kameranya itu berbeda, ya bisa jadi dua-duanya benar. Nah, yang jadi repot itu kameranya sama, ya, setting semuanya sama, panjang fokusnya sama, circumstance saat pemotretan almost sama, kok yang satu jenis barel, yang satu pincushion. Nah, ini yang pasti ada yang keliru, ada something wrong di situ. Tapi intinya untuk satu jenis kesalahan radial itu hanya ada satu pola saja untuk satu jenis lensa. Apakah jenis pincushion ataukah jenis barel. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di ilmu optik, penyebabnya adalah karena kecekungan atau kecembungan dari lensa yang dipakai. Makanya terjadi efek distorsi radial. Nah, kemudian jenis kedua adalah jenis tangan sial. Nah, kalau jenis tangan sial itu yang di bawah. Ini seakan-akan apa ya, kayak jajaran ginjang tapi tertarik. Biasanya ke kanan atas atau ke kiri atas, ya, jenisnya. Nah, penyebabnya apa? Yang jenis tangan sial tadi atau biasa kita sebut sebagai jenis decentering. Nah, itu jadi begini. Intinya kamera yang kita pakai untuk memotretan itu tidak murni single lens, pasti multi lens, terdiri dari konstruksi beberapa lensa. Ya, jadi tidak murni hanya satu lensa, tapi multi lens. Nah, apa efeknya? Karena multi lens, titik garis di bidang fokus ya, itu tidak lurus, tapi kayak apa ya, berpindah-pindah ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih mudah ya, misalignment ya. Kalau align itu kan tepat gitu ya, berimpit semua, ternyata enggak, garis fokusnya tadi. Nah, efeknya adalah citranya itu seakan-akan tertarik menjadi jajaran ginjang, tidak teratur kayak tadi. Apakah ke kiri atas ataukah ke kanan atas. Ya. Nah, sehingga dari sini adik-adik sudah bisa memahami ya. Jadi lensa itu pasti memiliki kesalahan. Kesalahannya ya sifatnya yang radiometrik ataupun geometrik. Nah, kalau yang geometrik ada dua, ya, yang radial ataupun yang tangensial. Yang radial itu bisa bertipe pincushion atau yang barel. Yang tangensial itu biasanya kalau di ilmu optik ataupun di teman-teman di DTT ya, biasanya disebut sebagai decentering distortion. Jadi itu sama. Baik, ini itu konsep matematiknya ya. Nah, sekarang sebenarnya ini bisa kita lanjut yang lebih detail lagi ya. Tapi ini kita selingi dengan beragam jenis kamera dan saya kira ini nggak perlu kita bahas ya. Kecuali ada pertanyaan.
Karena ini menurut saya mudah sekali adik-adik baca. Toh juga adik-adik sudah melakukan exercise, ya, mengelaborasi karakteristik beragam sistem kamera. Ya. Jadi ini nggak perlu saya ulang, kecuali ada yang tanya. Oke, terus. Nah, sekarang ke aspek teknisnya. Teknisnya itu bagaimana melihat sebuah kalibrasi kamera. Ya. Jadi kalibrasi kamera itu sederhananya itu bisa dilihat dari dua aspek. Ya, ya ini pembagiannya dari saya saja ya, dari pengamatan saya. Karena kalau tidak dibagi seperti itu nanti kadang-kadang adik-adik bingung ya. Ya, makanya saya buat sistematika yang menurut saya ini yang paling bisa mudah diterima ya. Jadi pertama dilihat dari operasionalnya, bagaimana melakukannya, teknik, tahapan, SOP, prosedur melakukannya. Nah, kalau berdasarkan melakukannya ini, adik-adik mengenal 3 macam, in lab, in field, dan in flight. In lab itu ya berarti di lab khusus. In field itu ya kayak di satu indoors, ya. Ada yang nyebutnya indoors di satu ruangan. Tapi ada juga in flight. Kalau in flight itu ya sekalian proyek pemotretan, dilakukan kalibrasi. Itu teknis operasionalnya. Nah, bagaimana kalau algoritmnya, model matematiknya? Model matematiknya bisa kolinier, bisa plumb-line, bisa DLT, bisa koplanar, bisa yang non-parametrik. Loh, kok banyak banget, Pak? Iya. Ya, karena ya dari zaman dulu ya, zaman teknologi masih optik mekanik, itu kan orang mencari-cari ya, dan itu valid hasilnya, dan itu bisa dilakukan. Ya. Jadi yang salah satu yang paling kuno itu ya biasanya menggunakan plumb line. Jadi kayak menaruh garis unting-unting. Ya. Itu kan harusnya tegak lurus ke center of the earth gitu ya, pusat gravitasi. Tapi nanti kan kenyataannya kadang-kadang ada yang miring. Nah itu koreksinya itu kita hitung. Ya. Kemudian di LT itu sama, yaitu simplifikasi dari persamaan kolinier. Kalau non parametrik itu kadang ditambahkan additional parameter, parameter tambahan. Nah, yang jadi fokus kita adalah yang persamaan kolinier. Atau ini biasa kalau penggunaan persamaan kolinier itu biasa disebut sebagai BASC. BASC. Apa itu BASC? Bundle Adjustment with Self-Calibration. Nah, Pak, BASC itu apakah harus di infill atau di inflight atau bagaimana? Bisa dua-duanya, justru kedua-duanya. Jadi adik-adik bisa melakukan inflight dengan BASC, inflight pun juga bisa dengan BASC. Dan dari beberapa kajian itu persamaan kolinier ya, terutama dengan metode inflight itu menghasilkan ketelitian yang superior, yang paling baik. Meskipun inflight pun juga, infill pun juga baik, ataupun inflightnya. Jadi salah satu kesimpulan sementara ya berdasarkan algoritmnya ya yang masih the best adalah kolinier. Kemudian dari sisi operasional biasanya ya direkomendasikan ya kebanyakan sih inflight. Ya. Selama tata cara dan prosedurnya itu betul. Tapi kalau ada yang nggak betul ya bisa jadi lebih bagus menggunakan tidak inflight ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Yang satu-satu. Ya. Ini yang pertama berdasarkan algoritmnya ya. Algoritma tadi kan disebut menggunakan persamaan kolinier. Ya, jadi kalau ada yang dilihat persamaannya yang ini. Ya, yang bawah kalau bisa dilihat dulu. Ya. Kemudian untuk memahami ini ada lihat fenomena di gambar ini.
Ya, di gambar ini sebenarnya kan kita berhubungan dengan dua sistem koordinat kan, ya, secara langsung, yaitu sistem koordinat sistem koordinat, bukan image ya, objek 3D di lapangan. Ini, kalau ini bisa lah ada asumsikan sebagai tugu teknik ya. Kemudian dipotret. Kemudian ini potretnya dengan close ring ya. Tapi kalau mau dari aerial juga boleh, sama saja nanti penurunan persamaannya. Nah, oke. Nah, ini ada satu posisi dan orientasi tertentu untuk memotret kotak yang awal tadi. Nah, hubungan matematik antara dua sistem koordinat ini adalah diwujudkan dalam persamaan kolinier seperti ini. Ya. Minggu lalu saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya jika persamaan ini murni, tidak ada kesalahan betul, sistemnya perfect, kita itu hanya berurusan dengan ini. Ya. Sistem koordinat foto dan ini. Nah, ini itu apa yang saya kodai kedua, yaitu yang pertama adalah parameter orientasi luar. Apa itu? Ya, posisi dan orientasi setiap eksposur. Posisinya adalah omega V kappa. Dia dimasukkan dalam matrik R11 sampai R33. Makanya ada istilah matrik rotasi. Ya, itu omega V dan kappa-nya. Kemudian kalau posisi setiap eksposur ya X0, Y0, Z0. Ya, Z0 itu sebenarnya tinggi terbang, ya, terhadap sistem referensi yang kita pakai. Tapi X0, Y0-nya adalah posisi letak planimetrik objek itu di graf. Ya kan? Nah, ini sistemnya sempurna. Kenyataannya kan di dunia ini nggak ada. Ya, terus kesalahannya apa? Yang pertama mungkin pernah saya sampaikan adalah tidak berhimpitnya sistem proyeksi lensa, ya, sistem proyektif, atau ada juga yang punya sistem sentral ya. Itu tidak berhimpit dengan titik tengah image geser sebesar sumbu X 0, sumbu Y-nya Y0, sehingga ini dikoreksi. Ya. Kemudian besar distorsinya, baik radial tangensial, itu ditambahkan di sini. Nah, isi dari distorsi radial dan tangensial itu adalah ini. Ini yang radial, komponen X dan Y, dan ini adalah decentering. Atau kalau dalam bahasa foto disebut sebagai tangensial. Kira-kira gitu. Berarti kalau kita hitung persamaan ini, berapa parameter yang mau kita selesaikan atau kita hitung. Oke, kita hitung satu-satu. Satu, posisi dan orientasi kamera saat exposure itu ya. Kalau kameranya satu kan berarti 6 ya. 3 posisi, 3 orientasi. Terus errornya kan ada offset, berarti ada 2 ditambah 2. Kemudian ditambah fokus yang terkalibrasi, kemudian ditambah dengan omega V kappa sudah, fokus sudah, kemudian ada yang tahu? Iya, parameter untuk distorsi radial dan tangensial. Dan di sini di gambar ini, di persamaan ini ditunjukkan ada 6. Berarti berapa tadi? Nah, omega V kappa F berarti 4 ditambah berapa tadi? 6 ya. 10 ya. Itu parameter yang dicari. Oh ya, satu lagi saya ingatkan, kalau adik-adik melihat sebuah persamaan, apapun itu, dan ini berlaku general ya untuk semua matematik, itu adik-adik harus bisa mengidentifikasi yang pertama adalah modelnya. Sudah, oke.
pada persamaannya. Terus yang kedua, adik-adik harus memahami mana yang diketahui. Kalau yang diketahui biasanya kalau di kita kan disebut dengan titik kontrol ranah ya. Yang apa itu muncul di image dan di koordinat ground dan diketahui nilai koordinatnya. Itu kan titik kontrol ranah. Sama seperti di sini. Jadi kalau model matematik tadi. Kemudian yang kedua adalah sebentar, saya lupa ingat tadi. Yang pertama tadi kan posisi dan orientasi. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai distorsi. Distorsinya apa? Ya ini ada dilihat ya. Nah, K1, K2, K3. Ini untuk yang radial ke arah X maupun Y sama. Ya. K1, K2, K3. Bagaimana untuk yang desentrik atau tangensial? Nah, ini ada bisa lihat di sini. Ada 3 juga dibaca, biasanya diwujud dalam bentuk P. P1, P2, P3. Nah, ini kan P3. Ini P1, ini P2. Nah, kalau di situ adik-adik sudah bisa melakukan apa itu semacam simulasi untuk melinearisasi persamaan kolinier ini. Loh, linearisasi diturunkan terhadap apa? Kan begitu. Ya, terhadap parameter yang mau dihitung. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kembali ke sini di persamaan ini kalau saya gabungkan jadi satu ya. Nah, ini ya adik-adik perlu mencari tiga posisi, tiga rotasi, kemudian omega V kappa, juga offset, juga banyak fokus, serta nilai distorsi radial dan tangensial. Ya memang ini jadi agak sedikit kompleks ya. Oke, ada yang bertanya? Oke, saya lanjut. Nah, kalau nanti di belakang akan saya tunjukkan ya linearisasinya ya. Tapi kita bahas dulu algoritma kolinier. Nah, kalau problem itu seperti ini ya. Ini ada bidang X, ada bidang Y ya. Ada bidang X, ada bidang Y. Kemudian kita rekonstruksi ini. Kalau misalnya apa itu gravitasinya cukup bagus, ya bagus dan apa itu instrumen kita juga bagus. Biasanya ini kan lurus ke sini, nggak melengkung, nggak miring gini ya, tapi lurus ke sini. Nah itu mudah banget nanti ngitungnya. Ya. Tapi yang perlu ada dipahami adalah untuk era sekarang fotogrametrik digital bahkan mengarah ke arah computer visions, pendekatan dengan kalibrasi belum line ini tidak berkembang karena dia hanya bisa, kalau ada dilihat di persamaan di bawah ini, dia hanya menyelesaikan untuk menghitung orientasi, untuk menghitung apa distorsi radial dan tangensial saja. Yang lainnya enggak dia libatkan. Nah ini jadi masalah. Seperti di gambar di screen ya. Nah kemudian DLT itu juga sama ya, ditambahkan di persamaan DLT-nya tadi, direct linear transform, itu sebenarnya simplifikasi dari persamaan tadi Yogyakarta tadi ya. Baik, oh sebentar. Pokoknya ya sebentar. Oh sebentar. Oh ya, udah.
Ini kok WA saya, kok sorry, Zoom saya ada mas. Oh ya, oke. Ya, jadi ini yang DLT tadi ya, direct linear transform tadi. Ya, tapi ini intinya simplifikasi dari persamaan kolinier. Ya. Nah, kemudian untuk yang alat, ya, yang di sini, oh ini agak melompat ya slide saya. Ini ada yang terlompat berarti. Nah, ini jenis alat ya, jadi inlet. Ya. Nah, kalau inlet itu algoritmnya biasanya dihitung menggunakan kayak hitungan goniometer ya. Jadi dia terdiri dari multikolimator, ya, kemudian dihitung penyimpangan. Jadi kayak dites dengan satu sistem pencahayaan ya. Kemudian nanti dites penyimpangannya, kemudian dihitung. Terus terang kalau yang menggunakan cara inlet menggunakan instrumen seperti ini saya belum pernah ada eksperimen. Karena setahu saya di dunia hanya ada dua alat ini. Yang pertama di USGS sama di daratan Eropa ya. Dan ini biasanya hanya cocok diterapkan untuk kamera metrik analog, setahu saya. Ya, jadi alat ini tidak berkembang, ya. Tapi dia betul-betul mengetes sistem optiknya, ya, mengkalibrasi sistem optiknya. Ini yang metode inlet. Jadi ini bisa kita skip sebenarnya. Kemudian masih masuk kategori kalibrasi in lab, yaitu menggunakan cara kalibrasi stellar ya. Jadi pengamatan bintang. Ya. Tapi itu juga sudah nggak dipakai lagi. Mungkin berakhir tahun 80-an ya, sebelum tahun 90-an. Sama seperti InLab ini kan berakhir tahun 90-an ya. Begitu kamera analognya itu nggak diutilisasi, ya sudah. Instrumen-instrumen dan metode ini menjadi usang. Nah, kalau infill itu biasanya target. Nah, kemarin yang ada dipraktekkan kan targetnya planar ya, 2D, ditaruh di lantai atau di dinding gitu ya, terus dipotret dengan macam-macam posisi. Tapi itu sebenarnya ada yang lebih teliti lagi, targetnya tidak planar, tapi 3D. Nah, seperti konstruksi ini. Tapi konstruksi ini harusnya dibuat permanen dan diukur dengan sangat presisi ya, harusnya. Dan ini yang adanya di luar ya, di Indonesia ceritanya panjang ya. Tapi sebenarnya mungkin sekedar informasi untuk adik-adik di Indonesia itu pernah diinisiasi 10 tahun yang lalu untuk membuat kamera kalibrasi alat-alat geodesi geodetik. Ya. Tapi ternyata dalam perkembangannya banyak prioritas yang dianggap lebih penting sehingga tes fasilitas kalibrasi untuk alat-alat survei itu tidak dilanjut ya, padahal pembicaraan sudah ada 10 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin kalau adik-adik pernah baca mungkin ya atau pernah dapat informasi di tetangga kita Malaysia, dia gabungan antara BIG sama BBN itu kan namanya Jupem ya, Jupem, saya juga lupa ingat itu singkatannya. Nah, mereka itu punya tes field untuk mengkalibrasi alat-alat survei ya. Jadi theodolit, waterpass, GPS itu bisa dites di fasilitasnya Jupom tadi. Nah, Indonesia belum. Dan sebenarnya kalau kita punya fasilitas kalibrasi itu efeknya besar ya. Karena apa? Selama ini yang terjadi di teman-teman di industri geospasial Indonesia itu kamera yang sudah kadaluarsa sertifikat kalibrasinya itu dikirim ke vendornya, ke pabrikannya. Nah, di sana nanti dikalibrasi, keluar sertifikat kalibrasi, baru dikirim, dilengkapi dengan barangnya tadi, dikirim ke Indonesia. Nah, itu terus dipakai. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa
kamera yang dikalibrasi itu tidak permanen. Dia ada masa berlakunya. Masa berlakunya adalah berapa lamanya dan intensitas pemakaian. Jadi kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi, durasi paling lama itu 5 tahun. Dipakai tidak dipakai, begitu lewat 5 tahun kamera harus dikalibrasi. Beberapa ada yang mensyaratkan 3 tahun ya. Tapi setahu saya yang general sih kebanyakan 5 tahun ya, karena kalau 3 tahun terlalu pendek ya. Terus itu dari sisi durasi. Terus yang kedua pemakaian, meskipun belum 5 tahun tapi dipakai untuk motret sepanjang hari gitu ya, karena proyeknya sangat banyak gitu ya, ya bisa jadi 2,5 tahun harus dikalibrasi karena melebihi jam pemakaian. Kalau nggak salah 2.000 jam pemakaian ya, kalau nggak salah ya. Ya kira-kira begitu. Jadi mana dulu yang dicapai ya. Tapi itu tadi kendalanya, SDM di kita sebenarnya bisa, tapi keinginan untuk menyiapkan infrastruktur itu yang kelihatannya menjadi kendala ya, sehingga tidak atau belum terrealisir ya. Stasiun kalibrasi terintegrasi ya, di Indonesia. Ya sebenarnya dipakai untuk kalibrasi infrared juga bisa ya. Toh areanya tadi tinggal dikasih titik prima, dikunci NXS yang itu dipotret dari atas. Ya, itu jadi apa itu jadi bisa dilakukan. Oke, itu kira-kira yang jadi apa? Nah, yang cara in flight. Jadi, nah ini ada target kalau ada dilihat ya. Ya. Nah, terus di sana ya, saya yakin di sana ada beberapa ya. Kemudian dia pesawatnya setelah di setup dilakukan pemotretan mengelilingi objek ini. Ya, tapi tetap dari udara. Karena dia biasanya ini dipasang di dekat-dekat bandara. Jadi sekaligus akan melakukan survei, dia in-flight camera calibration sekaligus. Nah ini nanti akan keluar juga setelah kita proses parameter untuk kalibrasinya tadi, IOP-nya tadi. Ya. Ya kalau di sini ya ini yang paling direkomendasikan ya. Nah kalau ini yang infield tetapi outdoor ya. Jadi ada target yang ini 3 target ya, dilihat dari samping kiri, yang ini dari frontal tepat di depan, kemudian yang samping sebelah kanan. Ya sebenarnya agak naik dulu pakai tangga, ada juga yang muternya agak jongkok gitu ya, sehingga beragam sudutnya. Itu geometriknya bisa lebih baik sebenarnya kalau bisa dilakukan dengan variasi tadi, posisi pemotretan yang beragam ya. Nah ini hasilnya, koefisiennya. Ini kali ini sih hasil eksperimen saya ya. Nah kemudian belum lain ya. Kemudian yang terakhir perbandingan dari 3. Ternyata ya dari sini bisa disimpulkan yang cara Blomland dan kolinier ya. Tapi Blomland dan kolinier ya. Tapi dari sini ya yang paling lengkap ya kolinier. Ya, berarti teori tadi terbukti ya dari percobaan ini. Nah, kemudian yang menarik lagi di sini ada statement ya. Stabilitas kamera yang digunakan cukup rendah. Ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Ya. Jadi yang dimaksud dengan stabilitas rendah itu gini ya. Parameter EOP-nya itu berubah atau tidak? Ya, kalau dia itu tidak mudah berubah, berarti dia stabil. Tapi kalau IOP-nya itu mudah berubah, berarti dia enggak stabil. Nah, di kajian ini yang saya temukan, kamera yang saya pakai, stabilitasnya rendah. Berarti berubah-berubah, betul. Nah, ini juga logis. Kenapa? Karena adik-adik harus ingat,
biasanya kamera yang memiliki stabilitas sangat-sangat tinggi itu adalah kamera metrik. Karena dia memang didesain untuk melakukan pengukuran. Makanya harganya juga luar biasa mahal kan, jenis kamera metrik. Tapi kalau untuk kamera non metrik itu kan tujuannya bukan untuk mapping, low cost kan. Ya sehingga ya yang penting image terbentuknya itu bagus, estetik dan seterusnya dan seterusnya. Masalah geometriknya nggak begitu diperhatikan. Ya, kira-kira begitu. Dan dalam konteks hitungan biasanya kalau kita melakukan kalibrasi ya, misalnya adik-adik jam 8 9 melakukan pemotretan di tadi ya, di target tadi ya, terus dihitung. Kemudian siangnya adik-adik motret lagi, tapi kameranya dimatikan. Tetap termasuk fokusnya juga tetap, tapi dimatikan. Kan hidup lagi kan. Terus adik-adik motret siang, diproses lagi. Kemudian sore ya, petang menjelang malam adik-adik motret lagi, dihitung lagi 3 sesi, pagi siang sore. Itu meskipun kameranya sama persis, itu bisa jadi ada perubahan 0,0 sekian mili gitu, dari beberapa nilai EOP-nya. Ya karena sudah dihidup matikan tadi. Ya itu sebenarnya salah satu hal yang jadi kendala di kamera non metrik. Tapi itu tidak akan terjadi kalau di kamera metrik. Dia sangat stabil ya. Adik-adik pasang, adik-adik set, dimatikan selama indikator parameternya tetap di set seperti itu ya nggak akan berubah. Ya maklum ya, karena memang satu tujuannya untuk mapping, kamera metrik kan mapping, nah, non metrik kan tidak, untuk lebih banyak ke fotografi ya. Tapi karena manusia itu sangat inovatif ya, dicari-cari gimana caranya bisa menggunakan kamera non metrik untuk mapping ya, sehingga muncul yaitu pemetaan dengan drone segala macam itu kan, kira-kira begitu ya. Baik, ini untuk kalibrasi kamera, saya kira sudah saya sampaikan dari depan sampai akhir. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini tadi sempat ada ini ya, ada Zoom saya agak bermasalah, makanya dulu kok terbaca aslinya rada kacau gitu ya. Tapi sekarang sudah. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Nah, tadi di ini ya, di apa? Di start lagi, yang kalibrasi ya. Ya kalibrasi ini ya. Oke. Ya, itu kan kuncinya di persamaan kolinear ini ya. Nah, sekarang ini agak kita bahas masuk ke sini ya. Karena ini jadi fokus kita. Bagaimana persamaan ini diselesaikan dalam konteks untuk, ya sebenarnya bisa untuk triangulasi udara, bisa juga untuk kalibrasi, atau untuk menghitung EOP, Exterior Orientation Parameter. Nah, berarti kan adik-adik harus melinearisasi persamaan ini. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya. Coba saya stop. Nah, kemudian saya share screen lagi. Linearisasi itu ditulis oleh Pak Ta tahun 2010, lama sekali ya. Dan ini juga saya lihat itu diadopsi dari bukunya Paul R. Wolf, Element of Photogrammetry, halaman di lampiran itu ada. Jadi adik-adik bisa juga merunut di sana. Oke, kita lihat masih ada sedikit waktu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi persamaan 1, 2 ini adalah persamaan
kolinier yang bisa dikatakan free of error. Karena kan ini hubungannya antara sistem koordinat foto dengan tanah saja kan, ya kan? Kalau ada ini, bagaimana dengan offsetnya? X0, Y0 yang nggak ada berarti kan nol. Ya berarti berimpit titik tengah foto, titik tengah bidang foto dengan titik tengah pusat proyeksi. Nggak ada nyimpangnya. Kemudian bagaimana dengan distorsinya? Di sini nggak ada, berarti nol. Berarti yang nggak ada distorsi, berarti bagus. Jadi ini sistem yang ideal ya. Nah, dari sini adik-adik kembali ke sini ya. Kalau lihat persamaan ini, ya sebenarnya tidak hanya persamaan kolinier ya. Persamaan model apapun juga perlu adik-adik analisis yang sama ya. Jadi kalau lihat persamaan ini dan ini kita mau selesaikan, adik-adik kan harus mengidentifikasi mana parameter yang diukur, mana yang diketahui, dan mana yang dihitung. Ya kan? Kalau seperti ini, nanti biasanya yang akan diukur adalah sistem koordinat apa? Fotonya, terutama T-poinnya. Jadi kalau kita melakukan kalibrasi kan tidak bisa menggunakan single image, tapi multiple image yang overlap tadi. Nah, pasangan objek-objek yang sama di foto yang berbeda, itulah yang kita sebut dengan T-point. Berarti T-point tidak memiliki koordinat tanah? Iya, enggak, dia belum memiliki koordinat tanah. Dia hanya memiliki sistem koordinat foto. Atau kalau sebelumnya ya sistem koordinat pixel ya dia juga punya. Tapi koordinat groundnya belum punya. Ya. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, itu kan yang diukur. Nah, kemudian yang diketahui, berarti adik-adik kan harus ada titik kontrol tanah. Berarti yang diketahui adalah X, Y, Z dalam sistem koordinat ground. Kemudian yang akan diukur apa? Yang dihitung, bukan dihitung. Apa yang akan dihitung? Apa yang dicari? Ya jelas, kalau dalam konteks ini adalah, kalau untuk triangulasi ya, itu berarti parameter EOP, posisi dan orientasi. Berarti 3 ditambah 3, berarti 6 parameter. Nah, kalau ditambah untuk kalibrasi atau yang tadi kita sebut sebagai apa itu BASC, Bundle Adjustment with Self Calibration, harus ditambah tadi X0, Y0, F, berarti kan 3, ditambah K1, K2, K3, 3 lagi jadi total 6, ditambah lagi P1, P2, P3 untuk distorsi yang tangensial. Jadi total ya berapa tadi? 3 tambah 3, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya, 9 ya. Iya kan? Tapi kalau adik-adik tambahkan dengan yang apa tadi? Yang lainnya kan jadi tambah banyak ya. Ini kan baru parameter EOP-nya. EOP-nya kan tambah lagi. Ya, kira-kira begitu. Ini memang idealnya disampaikan secara tatap muka ya, kalau materi jadi nanti kita lihat. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba runut dulu. Jadi persamaan 1, 2 itu bisa disimplifikasi menjadi seperti ini ya. Ki itu ya berarti kalau Ki X1 berarti ini itu dikalikan yang sebelah sana. Terus F-nya itu kan bisa juga dirubah jadi plus, sama saja seperti itu. Jadi yang meruas ini kan bisa dikalikan ini, sama dengan min F, ini kalikan ini, ya, sama dengan ini. Ya kan? Demikian juga ya, sehingga berlaku persamaan ini. Nah, ini kalau secara penjabarannya yang ngurut tadi ya sama.
his itu sama dengan R31 dan seterusnya. R itu R1 sampai dan seterusnya tadi. Baris pertama ya, ini baris pertama. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Yang dimaksud baris pertama itu apa? Yang ini. Ya, ini. Yang dimaksud baris kedua itu adalah ini. Nah, yang baris ketiga itu ini atau ini karena ini sama. Nah, dua hal ini kan sama. Ya, mudah lah kalau adik-adik merunut ini. Nah, sekarang ini diturunkan. Kan untuk melinear, ini kan persamaannya kan tidak linear ya. Sehingga adik-adik nggak punya pilihan lain, harus melakukan linearisasi. Nah, linearisasinya terhadap apa? Ya, terhadap parameter. Ya, yang pertama titik pengukuran. Kan ada X dan Y. Makanya ini diturunkan terhadap X dan terhadap, oh ini keliru ini kelihatannya ya, ini Y ini kelihatannya. Nanti dicek ya adik-adik. Ini karena ini F2 ini. Nanti dicek ini. Nah, kemudian ini diturunkan terhadap omega V kappa. Kapanya ini. Kemudian ini posisi exposure station. X0, Y0, Z0. Ya. Kemudian titik kontrol tanahnya. Titik di Z. Ya, lengkap ini. Demikian juga untuk yang baris kedua persamaan 9. Nah, tadi persamaannya kan ini ya. Oke. Nah, jadi apa itu persamaan df1 diturunkan terhadap dx. Ya, misalnya ini T point adalah menjadi ini kan sebenarnya kembali lagi ke I. Yang df terhadap D1 menjadi I juga. Nah, sehingga dijadikan nilai F1 dan F2 yang sesuai dengan persamaan di bawah ini. Ya. Nah, ini saya kira ini hitung kuadrat terkecil 1 sudah dapat. Ya, nanti kalau memang ada yang perlu diperjelas, kita bahas di kelas saja ya ini, karena ini agak banyak yang harus kita ini ya, kita tuliskan ini kalau mau di runut ini. Tapi ini benar omega V kappa X0 Y0 Z0 D1 D1 ya, demikian juga yang bawahnya. Nah, ujungnya nanti persamaannya adalah ini. Oke, sebentar. C1 K1. Nah, ini sebenarnya di bawah ini. Nah, ini turunannya tadi. Oh. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau sudah sampai di level ini ya, nah ini persamaan yang diberi tadi. Nah, ini bisa dibikin persamaan ini. V ini ya, VAX min L menjadi ini. Nah, kalau ini sudah persamaannya sudah normal. Jadi kalau ada dilihat ini diturunkan terhadap omega V kappa X0 Y0 Z0 X1 Y1 Z1. Omega V kappa X0 Y0 Z0 itu kan EOP nih. Terus ini terhadap koordinat ini tadi. Ya. Baik, ini yang bisa kita bahas dan
saya stop share dulu deh, sambil memberi kesempatan adik-adik untuk yang tadi bisa jadi belum absen ya. Oke. Jadi adik-adik semua ini memang sedikit saya potong ya, karena untuk luring itu idealnya, untuk daring itu nggak boleh terlalu penuh ya, karena biasanya mahasiswa pada ngantuk gitu ya, kehilangan konsentrasi. Jadi sementara saya cukupkan dulu untuk materi ini, dan adik-adik saya minta untuk membaca ya materi terbaru yang sudah saya upload. Nah, nanti silahkan dicermati, kemudian kalau banyak pertanyaan disimpan, kemudian minggu depan moga-moga Prodi sudah buka kampus dengan tatap muka ya, sehingga adik-adik bisa nanyakan, sehingga nanti kita bahas bareng-bareng pembentukan persamaan kolinier yang sudah linear, ya itu sudah normal, nanti tinggal adjustment computation-nya saja itu. Yang paling rumit kan sebenarnya penurunan persamaannya saja. Kira-kira itu. Baik, ada yang akan ditanyakan? Ya, jadi hari ini memang sengaja saya hanya berhenti di jam 10 lebih 5 menitan ya. Jadi nggak sampai lebih dari 10.30 ya. Kita kan 2 sesi ya, itu masing-masing satu sesi kan 50 menit ya. Harusnya sih tepatnya jam 10 lebih 40. Jadi ini kita potong 30 menit ya, sekitar 30 menit. Ya. Tapi ya itu tadi adik-adik saya minta untuk membaca, identifikasi saja kalau ada problem. Nanti di kelas, kita bahas di kelas di minggu depan. Oke, ada? Belum? Oke, baik, jika demikian, ya sekali lagi saya ingatkan ya adik-adik, ini memang masanya diminta untuk recovery, ya. Jadi jangan stres gitu ya, recovery, dan ya dimanfaatkan betul waktu-waktunya. Jadi kalau saatnya untuk istirahat ya jangan malah dipakai untuk main game gitu ya, mendingan dipakai untuk istirahat daripada main game, kira-kira begitu. Oke, adik-adik semua, jika demikian, dan ini saya tunggu-tunggu kok nggak ada yang tanya, berarti sementara clear, dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.